Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Assalamualaikum Bawaslu warahmatullahi. dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Samsuluda di Gegeko Sharing Bawaslu Kabupaten Pati. Di edisi kali ini, Kamis 3 Desember 2020, Gegeko Sharing Bawaslu Kabupaten Pati mengambil tema membangun demokrasi dari desa. Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari dan untuk rakyat, yang artinya pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan popular control. Di Indonesia sendiri, sejak dulu sudah mengenal yang namanya praktek berdemokrasi, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Salah satu contohnya, demokrasi di dalam masyarakat desa, yaitu adanya budaya musyawarah dan rembuk desa. Demokrasi desa itulah yang disebut dengan demokrasi asli. Di era modern ini, bagaimana membangun demokrasi dari desa agar menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabat Bawaslu, sebelum kita membahas tuntas mengenai edisi kita pada pagi hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Beliau merupakan anggota sekaligus koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pati. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Samsul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan Mas Samsul sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Suyatno SAG, bagi sahabat Bawaslu yang belum memfollow akun Instagram, ada Twitter, Facebook, silahkan di-follow terlebih dahulu. Dan bagi sahabat Bawaslu yang belum mensubscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pati, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Nah, Bapak, berbicara mengenai tema pada pagi hari ini, yaitu membangun demokrasi dari desa. Apa sih Pak hakikat demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri? Dengan tema membangun demokrasi dari desa, itu latar belakangnya adalah bahwa pemilu di Indonesia itu dari sejak zaman Orde Lama, itu pemilu pertama pada tahun 55, dan sampai era reformasi, itu pemilu itu tidak banyak atau bahkan tidak terjadi yang namanya money politik. Baik itu dalam pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, bahkan kepala daerah, yaitu kepala daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, yang dulu itu dipilih oleh anggota dewan, dan akhirnya setelah era reformasi itu dipilih langsung oleh rakyat. Ketika pilkada dipilih langsung oleh rakyat, terus DPR di provinsi, DPR RI, DPR di kabupaten kota itu menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, itu mulailah banyaknya terjadi kecurangan-kecurangan dengan modus money politik untuk mendapatkan suara dari rakyat. Itu menurut pandangan kami, money politik itu banyak diadopsi oleh para politisi kita dari pengalaman-pengalaman di pemilihan kepala desa. Ketika pemilihan kepala desa itu mulai dari dulu sampai sekarang, itu yang namanya amplop, namanya sangu, itu banyak menjadikan penentu siapa yang nantinya akan terpilih sebagai kepala desa.
Hal ini diadopsi oleh para politisi untuk meraup suara dalam kontestasi di pemilu. Nah, itulah latar belakang kenapa kita harus membangun demokrasi itu dimulai dari desa. Harapannya, karena nanti kalau demokrasi di desa itu sudah mengalami kemajuan, itu nanti bisa berimbas kepada demokrasi di negara Indonesia ini. Demikian Mas Hege. Iya. Kita flashback ke belakang terlebih dahulu ya Bapak. Di desa atau masyarakat desa sebelum mengenal demokrasi nasional atau pemilihan presiden atau pemilihan DPRD, mereka itu sebenarnya sudah mengenal berdemokrasi. Salah satu contohnya pemilihan ketua RT, kemudian pemilihan ketua RW. Nah, bagaimana mewujudkan demokrasi yang baik di dalam masyarakat desa itu sendiri, Pak? Sebetulnya masyarakat di desa itu kan sangat bersinggungan langsung dengan orang-orang yang nantinya akan dipilih menjadi misalnya ketua RT, kepala desa. Itu sebetulnya kan ketika demokrasi itu berjalan dengan baik, berdemokrasi itu sehat, maka pertimbangan untuk memilih itu kan bisa dengan pertimbangan yang rasional. Misalnya calon kepala desa, calon ketua RT, ketua RW, itu kan pertimbangannya adalah orang yang mempunyai kapasitas. Orang yang bisa memimpin, orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat, orang yang punya rasa pengabdian, itu punya kapasitas. Terus pertimbangan masyarakat itu juga adalah terkait integritas. Dalam sehari-hari, misalnya seorang calon kepala desa itu bagaimana perilakunya? Apakah dia orang yang cukup dermawan, orang yang punya kepedulian, misalnya ketika tetangganya sakit menengok, ketika ada tetangganya meninggal ikut takziah, ketika misalnya ada kerepotan di tetangganya di sekitarnya itu ikut membantu, itu kan bisa dijadikan acuan masyarakat pertimbangan untuk memilih seorang calon pemimpin, yaitu terkait kapasitasnya bagaimana, integritasnya bagaimana. Jadi masyarakat itu tidak memilih pemimpinnya itu dengan hanya pertimbangan sing nyangoni aku akeh engko sing tak pilih. Ya, tidak hanya sekedar pertimbangan seperti itu. Yang selanjutnya adalah terkait bagaimana visi dan misinya seorang calon. Terus visi dan misi itu nanti seorang calon itu apakah bisa melaksanakan visi dan misi itu masyarakat juga punya penilaian. Betulkah orang itu nanti bisa mewujudkan yang menjadi visi misinya nanti setelah memimpin. Itu nanti kriterianya kembali kepada kapasitas itu lagi. Jadi masyarakat juga harus dituntut lebih jeli lagi ya Pak dalam mensikapi. Ya betul, masyarakat harus cerdas berpolitik, gitu ya, seperti itu. Nah Bapak, terkait dengan sikap dari masyarakat itu sendiri, apa saja ya Pak yang menjadi problem atau kendala utama dalam membangun demokrasi yang bersih di lingkungan masyarakat desa? Karena kita ketahui di dalam desa nggak ada uang, nggak dicoblos gitu Pak. Dari sikap apatis masyarakat terhadap politik itu menjadikan problematika tersendiri, karena mereka memandang politik itu dengan secara acuh tak acuh. Misalnya sing dadi petinggi sapa wae, sing dadi bupati sapa wae, aku nek penggaweanku ngarit yo tetep ngarit, ora bakal merubah dari nasib saya. Nah, sikap acuh tak acuh seperti ini harusnya itu diubah. Nah, mengubah ini harusnya ya melalui pendidikan politik itu sendiri. Jadi Bawaslu itu punya juga tugas yang melekat pada dirinya, yaitu melakukan yang namanya pengembangan pengawasan partisipatif. Itu amanah Undang-Undang 7 tahun 2017
yang harus kita implementasikan melalui pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Karena tanpa adanya pendidikan politik, masyarakat akan acuh tak acuh, akan apatis menyikapi segala macam hal-hal yang berkaitan dengan politik, termasuk pilkada maupun pemilu. Mereka acuh tak acuh karena mereka tidak cerdas dalam berpolitik. Padahal semua yang terjadi dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, dalam kebijakan pemerintah itu bermula dari proses politik melalui pemilu dan seterusnya. Nah, Bapak, mengenai sikap acuh tak acuh tadi ya, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara menghilangkan sikap tersebut? Ya itu tadi Mas, kita melalui pendidikan itu kan memberi kesadaran bagi masyarakat Ya. bahwa sebetulnya suara mereka itu menentukan nasib mereka 5 tahun yang akan datang. Seperti itu, baik itu di pemilihan kepala desa, pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika mereka memilih seorang pemimpin dengan pertimbangan hanya sekedar menerima sangu, menerima amplop, itu nanti akhirnya calon-calon itu pun nanti akan berlomba-lomba untuk melakukan money politik. Ketika calon-calon itu berlomba-lomba untuk melakukan money politik, karena tanpa money politik mereka sadar tidak akan bisa memenangkan kontestasi, karena sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap politik tadi, mereka tidak cerdas, ya akhirnya siapa yang berani membeli suara rakyat itulah nanti yang akan berpeluang menang dalam kontestasi. Dari itu nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti akan lahirlah pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang banyak melakukan kecurangan, pemimpin yang hanya mengambil keuntungan untuk diri pribadi maupun kelompoknya demi melanggengkan kekuasaan. Nah, itu nanti akibatnya akan diterima oleh masyarakat. Misalnya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan atau tidak memihak ke masyarakat kecil. Itu dari akibat yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Mengenai tadi ya Pak, kalau adanya money politik, ada satu problem lagi yang biasanya timbul di masyarakat Pak, yaitu antara seseorang yang satu dengan orang lain itu biasanya saling benci. Gimana caranya menghindari hal tersebut, Pak? Pendukung kelompok satu, pendukung kelompok dua itu biasanya saling crash gitu, Pak. Oh ya. Ya karena masyarakat kita itu kadang juga untuk menentukan pilihan itu didasarkan dengan pertimbangan emosional. Dan ini sebetulnya juga dalam demokrasi itu juga tidak dilarang. Terlalu misalnya baper mungkin ya. Ya, pertimbangan emosional memakai perasaan. Misalnya ini yang nyalon kepala desa itu dari komunitas, misalnya komunitas nelayan misalnya. Terus yang dari masyarakat warga nelayan di desa itu terlalu bersemangat untuk mendukung calonnya yang dari komunitas nelayan itu tadi. Mereka tidak mempertimbangkan apakah calon itu punya kapasitas, punya integritas, tapi adalah sesama nelayan. Pokoknya saya akan mendukung sesama komunitas nelayan. Calon yang lainnya itu dianggap tidak saya ada di luar komunitas saya. Saya akan mati-matian apapun yang terjadi akan mendukung komunitas saya. Hal-hal seperti ini kadang bisa membawa permusuhan di masyarakat. Apalagi kalau sudah pertimbangan itu berbau identitas, misalnya sara, suku, agama, ras, antar golongan. Misalnya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama
atau misalnya orang calonnya itu Islam dengan Kristen, itu ini ditonjolkan, hal-hal identitas itu, politik identitas itu ditonjolkan, itu bisa menjadikan ketegangan di masyarakat. Apalagi kalau misalnya satu daerah itu sangat plural, berbagai macam golongan, agama, suku itu ada di satu daerah tersebut. Atau misalnya seperti Indonesia, ini kan sangat plural. Jadinya politik identitas itu di tingkat desa pun sudah mulai kita bangun, mulai masyarakat kita sadarkan. Karena kontestasi itu memang harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Masyarakat pun bisa memilih dan pemilihan itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat itu. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu membawa emosinya, membawa perasaannya. Calon saya harus jadi. Kan yang memilih kan bukan dari komunitas tertentu, tapi yang dipilih oleh semua warga masyarakat. Demikian, Pak. Jadi masyarakat juga harus sadar ya, Pak, mengenai hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, baik sahabat Bawaslu, sebelum kita lanjut, bagi sahabat Bawaslu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan, bisa disampaikan di kolom chat di YouTube Bawaslu Kabupaten Pati. Dan bagi sahabat Bawaslu yang belum memfollow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pati, silahkan di follow terlebih dahulu. Ada Instagram di @bawaslupati, Twitter juga ada di @bawaslupati, kemudian Facebooknya ada Bawaslu Kabupaten Pati. Nah Bapak, kita kembali ke tahun kemarin, tahun 2019. Apakah di dalam lingkungan masyarakat yang masih menyisakan residu yang mengancam kehidupan berdemokrasi di desa atau di dalam lingkungan desa tersebut? Ya, ini adalah tidak hanya di desa tapi lingkup nasional. Terkait pemilu 2019 kemarin itu masih menyisakan beberapa permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu yang pertama adalah money politik. Yang kedua adalah terkait dengan netralitas pihak-pihak yang harus netral, yaitu misalnya ASN, TNI, Polri, itu masih perlu harus kita benahi ke depannya. Terus yang tidak kalah ini adalah terkait dengan berita hoax, dengan ujaran kebencian, dan yang terakhir tadi yang sudah kita sebutkan, yang membahayakan juga bagi persatuan kita adalah terkait dengan isu-isu politisasi SARA, politik identitas dan sebagainya itu. Berarti masih ada hal tersebut ya Pak di lingkungan masyarakat kita, bahkan di nasional. Ya, bahkan sampai sekarang itu di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai desa-desa itu antara pendukung, misalnya pendukung calon presiden yang satu dengan yang lainnya itu kan misalnya di media sosial itu kan masih ada sebutan-sebutan ujaran kebencian, ini cebong, ini kampret, seperti itu masih sangat terasa, dan sebetulnya itu sudah tidak perlu ketika pemilu itu sudah selesai, karena seperti yang saya sebutkan tadi, dalam demokrasi itu memang harus ada yang namanya pergantian kekuasaan melalui pemilu, dan pemilu itu harus ada calon yang dipilih dan pilihan itu bisa sesuai dengan kemauan masyarakatnya. Jadi sebenarnya setelah pasca pemilu ya harusnya kita menghadapi bagaimana kita harus bersama-sama untuk bisa memajukan dan mensejahterakan bangsa ini. Seperti itu. Nah,
Di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita ya Pak, biasanya cenderung mudah terprovokasi atau mudah terpercaya dengan berita hoax. Itu bagaimana Pak cara menghilangkan mindsetnya mereka? Ya misalnya selama ini kita pasca pemilu 2019 kemarin tuh Bawaslu kan memang yang seperti Kabupaten Pati kan tidak ada yang namanya tahapan pemilihan. Ya. Itu kita kan punya tugas yang kita emban, yaitu adalah mengembangkan pengawasan partisipatif, dan ada lagi yaitu pengawasan daftar pemilih tetap berkelanjutan. Ketika kita melakukan pengembangan pengawasan partisipatif, itu kita kan banyak melakukan kegiatan sosialisasi, baik itu di desa maupun dengan kelompok mahasiswa, dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, itu kan sering kita lakukan. Nah itu dalam sosialisasi itu kita juga banyak mengupas terkait tentang berita hoax, tentang ujaran kebencian di media sosial itu. Itu harapannya kita menghimbau kepada masyarakat jangan terlalu mudah percaya dengan berita-berita hoax itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya ketika kita membaca berita itu di Facebook atau di media sosial yang lain, itu kita cross check dengan berita-berita yang ada di misalnya di sumber berita yang mainstream, yang terpercaya, misalnya televisi, misalnya koran seperti Kompas, seperti TV One, seperti Metro TV. Di sumber-sumber berita yang terpercaya, yang mainstream itu bisa kita jadikan acuan. Dan kita juga harus cross check di beberapa sumber, misalnya itu bisa dicek di link yang linknya itu apa, apakah linknya ini link yang abal-abal atau link yang sudah terpercaya. Itu bisa dilakukan seperti itu, dan harapan kita masyarakat harus bisa menahan untuk tidak mudah memberikan like, men-share dan sebagainya kalau berita itu belum betul-betul meyakinkan. Harus ada check and balance dan harus ada tabayun. Kalau memang itu benar-benar berita itu memang berita yang betul-betul terjadi, itu baru silahkanlah bisa di-like atau di-share seperti itu. Nah, Bapak tadi mengenai residu ya Pak. Mungkin sahabat Bawaslu di rumah belum mengetahui Pak, apa itu residu. Residu itu adalah sisa-sisa permasalahan yang masih ada, yang seharusnya itu bisa kita eliminir atau kita atasi. Dalam kita melakukan usaha untuk mengeliminir atau mengatasi sisa-sisa permasalahan di pemilu itu tidak bisa kita lakukan misalnya dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Harus melibatkan berbagai komponen masyarakat. Makanya itu Bawaslu memang menggandeng semua komponen masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan pemilu. Misalnya orang yang tidak netral, seorang ASN atau seorang TNI Polri yang tidak netral, misalnya ikut melakukan kampanye atau berkampanye atau memberikan like atau atau apa di media sosial, itu ketika ada masyarakat yang peduli, itu mereka akan ewoh-pekewoh sendiri, Mas. Tidak usah dilakukan, tidak sampai dilakukan penindakan oleh Bawaslu. Itu kalau masyarakat peduli terhadap pengawasan pemilu, itu orang yang melakukan kecurangan akan merasa ewoh-pekewoh dan akhirnya tidak melakukan kecurangan.
Apalagi kalau masyarakat itu mau memberikan informasi atau bahkan kalau bisa itu secara resmi memberikan laporan di Bawaslu. Itu orang-orang yang akan melakukan kecurangan-kecurangan di pemilu itu bahkan akan ketakutan. Dan residu-residu yang telah saya sebutkan tadi seperti money politik, ujaran kebencian, hoak, terus netralitas, terus politik identitas, itu nanti akan bisa terkurangi dan demokrasi kita akan lebih berkualitas dan lebih sehat. Nah, jadi masyarakat juga harus pandai-pandai mensikapinya ya Pak, mengenai demokrasi ini. Ya betul Mas, karena kalau masyarakat masih acuh tak acuh, masyarakat tidak cerdas terhadap proses politik ini, maka yang namanya pemilu, yang namanya pilkada itu kualitasnya ya tidak akan yang kita harapkan sebagai negara demokrasi. Nah, baik sahabat Bawaslu, bagi sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pati. Dan bagi sahabat Bawaslu yang belum memfollow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pati, silakan di-follow terlebih dahulu. Ada Instagram di @bawaslupati, Twitter di @bawaslupati, dan Facebook atau fanpage di Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, Bapak, upaya apa sih Pak yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pati untuk mewujudkan atau menciptakan terciptanya pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat desa? Sesuai dengan arahan dari pimpinan Bawaslu RI maupun di Jawa Tengah, yaitu kita melakukan pengembangan pengawasan partisipatif, kita juga harus melakukan publikasi terkait apa yang telah kita lakukan dalam melakukan pengembangan pengawasan partisipatif ini, yaitu semua kegiatan yang telah kita lakukan itu harus kita publikasikan biar masyarakat juga tahu bahwa Bawaslu itu masih eksis, seperti itu paling tidak. Dan di Kabupaten Pati sendiri itu kita juga mengikuti selain program dari RI yang namanya SKPP yang akhirnya menjadi SKPP daring, itu Kabupaten Pati juga aktif mengikuti dengan jumlah peserta hampir ratusan, dan yang sampai lulus mengikuti dengan nilai yang memuaskan itu hampir 90-an lebih kalau nggak salah. Itu di luar itu kita juga melakukan 2 riset, itu juga program Bawaslu RI. Tapi 2 riset itu yang pertama adalah terkait tentang strategi pengawasan pilkada dengan paslon tunggal yang ada di Kabupaten Pati 2017 kemarin. Itu alhamdulillah kita termasuk riset yang terbaik. Terus yang kedua dengan judul kualitas layanan Bawaslu Kabupaten Pati terhadap para pencari keadilan pada Pilkada 2017. Itu kita hanya di tingkat provinsi, tidak bisa lolos ke tingkat RI, tapi itu juga perlu kita syukuri karena kita sekaligus menggarap 2 penelitian itu, 2 riset itu. Ketika kita melakukan sosialisasi untuk pengembangan pengawasan partisipatif di luar dengan kalangan pelajar, kalangan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, dan lain sebagainya, itu kita juga berfokus karena kita dari awal tadi juga punya pemikiran bahwa money politik itu ketika era reformasi banyak menjadi permasalahan di pemilu kita, itu sumbernya adalah mengadopsi dari Pilkades,
itu kita sasarannya adalah di desa-desa. Yaitu di desa-desa kita melakukan pembentukan yang namanya desa anti money politik dan desa pengawasan. Harapan kita, Mas, dari komunitas-komunitas yang ada itu kan, misalnya ada tokoh PMII, ada HMI, terus ada misalnya KNPI. Di komunitas-komunitas itu kan mereka ada juga yang bagian dari warga desa itu. Nah, di situ harapan kita dari komunitas-komunitas itu bisa bersinergi di desa-desa pengawasan maupun desa anti money politik yang kita bentuk. Mereka kita harapkan dari berbagai komunitas masyarakat itu tadi bisa menjadi pionir-pionir, bisa menjadi relawan-relawan, bisa menjadi kader pengawasan maupun kader desa anti money politik di desa-desa yang telah kita bentuk itu. Dengan di situ ada yang namanya posko anti money politik, posko pengawasan, itu bisa dijadikan wadah warga desa untuk peduli terhadap demokrasi, peduli terhadap pengawasan partisipatif. Dan harapan kita lagi, kita kan sudah banyak punya jejaring di bawah, yaitu terkait ketika ada pilkada, ada pemilu, itu kita punya Panwascam, kita punya pengawas desa, kita punya pengawas TPS. Nah, orang-orang itulah yang kita harapkan menjadi kader-kader kita, relawan di tingkat desa, untuk bisa berpartisipasi aktif, untuk bisa mengembangkan posko-posko pengawasan, posko-posko anti money politik di desa-desa itu. Minimal ketika ada orang yang peduli, ada yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya orang mau melakukan gerakan money politik di desa itu, ada orang yang diewoi. Jadi money politik itu tidak semuanya itu bisa seenaknya mereka. Mereka masih ada yang diewoi, ada yang ditakuti, takut nanti kalau dilaporkan, apalagi dilaporkan ketika mereka melakukan kecurangan baru di-lock atau diingatkan saja, kadang orang itu sudah merasa ewoh-pekewoh atau ketakutan. Nah, harapan kita seperti itu, Mas. Nah, Bapak, terkait dengan dua program dari Bawaslu tadi, yaitu desa pengawasan dan desa anti politik uang ya, Pak. Yeah. Mungkin sahabat Bawaslu di rumah itu belum mengetahui, Pak, desa mana saja, Pak, yang dijadikan desa anti money politik dan desa pengawasan. Di Kabupaten Pati itu ada 3 desa anti money politik dan ada 3 desa pengawasan. Itu ada di Kecamatan Gunung Wungkal, itu ada desa, saya sendiri juga lupa nama-nama desanya. Pokoknya di Kabupaten Pati itu ada 3 desa pengawasan dan ada 3 desa money politik. Itu ada di Kecamatan Margoyoso juga ada, di Kecamatan Winong juga ada, di Kecamatan Wedari Jaksa juga ada. Kita menyebar dari utara selatan, dari timur barat, itu kita sebar untuk kita jadikan sebagai model, sebagai pilot project, agar nantinya ketika ada pilkades dan pemilihan yang lain di desa-desa itu, di desa-desa yang telah kita bentuk itu, harapan kita adalah kecurangan-kecurangan itu bisa tereliminir karena kita punya posko, kita punya relawan-relawan, punya kader-kader yang peduli terhadap pengawasan partisipatif. Ya, Bapak, dengan adanya desa anti money politik dan desa pengawasan di beberapa desa di Kabupaten Pati ini ya, Pak, diharapkan masyarakat desa itu lebih sadar dan lebih memahami terkait dengan demokrasi itu sendiri. Betul, Mas. Karena nanti yang akan
menerima manfaatnya juga kan masyarakat itu sendiri ketika demokrasi itu berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Ketika demokrasi itu berjalan dengan baik, itu ya dimulai dari proses kontestasi untuk merebut kekuasaan itu, untuk menjadi seorang kepala daerah, untuk menjadi DPR dan kepala desa, itu dimulai dari itu semuanya. Jadi mulai dari desa, kemudian kecamatan, kita itu sudah mempunyai pengawas ya Pak, agar bisa demokrasi itu berjalan dengan lancar. Ketika kita ada pilkada dan ada pemilu, itu kan struktur kita kan dari kabupaten itu di kecamatan itu ada panwascam dengan dukungan sekretariat, dan di tingkat desa itu ada pengawas desa 1 orang, dan di TPS tiap TPS itu ada pengawas TPS 1 orang. Nah, ini kan sudah menjadi keluarga besar kita, sudah mereka adalah sudah mempunyai jiwa-jiwa pengawasan, dan itu tidak boleh berhenti, harus jiwa pengawasan mereka itu harus selalu kita bangun dan kita berikan semangat, kita berikan motivasi agar itu walaupun ketika pilkades itu Bawaslu tidak punya kewenangan terkait pengawasan pilkades, tetapi kecurangan-kecurangan yang terjadi di pilkades itu mereka juga bisa dilibatkan karena mereka adalah tokoh masyarakat, bisa dilibatkan di desanya masing-masing agar pilkades itu lebih berkualitas dengan tanpa adanya money politik itu tadi. Nah, baik sahabat Bawaslu, mungkin ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu, bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi sahabat Bawaslu yang belum memfollow akun Instagram Bawaslu Kabupaten Pati, silakan di-follow terlebih dahulu di @bawaslupati, Twitter di @bawaslupati, kemudian di Facebooknya ada di Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, Bapak, ini ada satu pertanyaan dari sahabat Bawaslu di rumah. Bagaimana Bapak mendorong masyarakat desa agar bisa sadar dalam berdemokrasi ke depannya? Ya, masyarakat itu kan punya kepentingan agar kesejahteraan mereka terjamin, keamanan mereka terlindungi. Misalnya mereka juga punya kepentingan untuk akses jalan itu harus baik, terus pelayanan pemerintahan desa maupun pelayanan-pelayanan umum itu harus berjalan dengan baik. Itu kan masyarakat juga punya kepentingan terhadap itu. Dan selama pemilu, selama pilkades itu kan anggaran itu dikeluarkan oleh negara kan begitu banyaknya. Itu berarti kan itu adalah hajat yang harus kita pikirkan bersama agar hajat itu berhasil dengan baik, agar proses pilkades, proses pemilu, proses pemilihan kepala daerah itu berjalan dengan baik sesuai harapan. Itu kan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Karena apabila itu terjadi banyak kecurangan, nantinya juga kebijakan-kebijakan itu tidak akan pro terhadap kepentingan rakyat. Yang akan menyangga adalah nantinya adalah rakyat. Dan uang yang digunakan untuk anggaran pemilu, anggaran ini adalah semuanya adalah uang negara. Uang negara itu sumbernya adalah dari diantaranya adalah dari sumber daya yang kita miliki, dari pajak yang dipungut oleh negara. Lah, masyarakat itu kadang mereka tidak sadar kalau mereka itu selama ini banyak andilnya dalam membayar pajak. Misalnya ketika mereka merokok itu juga
dipungut pajak. Walaupun yang membayar pajak itu adalah pabrik rokok, tapi ketika pabrik rokok menjual kepada masyarakat itu sudah termasuk semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dan mereka bisa untung, itu hitung-hitungannya adalah sudah dihitung semua baru dijual ke masyarakat. Jadi sebetulnya yang membayar pajak dari semua pabrikan, baik itu misal semua kebutuhan masyarakat misalnya seperti rokok, seperti sabun, seperti apa, itu adalah yang membayar pajak adalah rakyat itu sendiri. Dan itu digunakan untuk proses yang namanya pemilu, yang namanya pemilihan, yang namanya pilkades. Jadi masyarakat itu harus tahu bahwa itu adalah kepentingan mereka untuk memperjuangkan dirinya sendiri sebetulnya. Karena nanti apa akibatnya apabila salah memilih pemimpin, nanti juga akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Demikian, Mas. Ya. Jadi diharapkan masyarakat itu betul-betul sadar ya Pak tentang demokrasi ke depannya, ya, agar tidak bisa suaranya tidak bisa terbeli oleh hanya 50.000 atau 100.000 gitu ya. Ya. Nah, Bapak, ini terakhir, siapa saja Pak yang dapat bertanggung jawab dalam mewujudkan pengawasan partisipatif guna mewujudkan demokrasi yang lurus dan jurdil? Sebetulnya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi itu berjalan sesuai dengan harapan kita bersama itu adalah tanggung jawab bersama. Tapi karena Bawaslu itu adalah badan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif yang tujuannya adalah demi berjalan demokrasi yang lebih baik, makanya kita dituntut untuk melakukan tidak henti-hentinya berbagai ikhtiar usaha untuk menyadarkan masyarakat. Nah, ketika kita menyadarkan masyarakat secara umum itu agak mengalami kesulitan, maka kita merangkul berbagai elemen yang bisa kita ajak berpikir secara rasional, punya kemampuan akademis, itu adalah dari kelompok mahasiswa, kelompok pelajar, organisasi kepemudaan yang masih punya daya pikir yang jernih, punya idealisme yang tinggi. Itu harapan kita bisa memberikan role model di masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, bisa menjaga dan merawat kesehatan demokrasi baik itu di tingkat desa maupun di tingkat nasional. Demikian. Berarti tanggung jawab untuk perbaikan demokrasi ke depannya itu adalah kita semua ya Pak? Iya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kesbangpol, tapi kita semua punya tanggung jawab. Baik, sahabat Bawaslu, sebelum acara ini ditutup, bagi sahabat Bawaslu yang belum memfollow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pati, ada Instagram di @bawaslupati, Twitter di @bawaslupati, dan Facebook atau fanpage Bawaslu Kabupaten Pati. Oke Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada sahabat Bawaslu pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, amin. Terima kasih juga Mas. Dan saya juga senang bisa menyapa sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga pemilu kita, demokrasi kita akan lebih bermanfaat bagi semua masyarakat. Sesuai harapan bangsa ini untuk bisa mensejahterakan warganya. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang telah bergabung di channel Bawaslu Kabupaten Pati. Saya Ahmad Samsuluda dan kru Humas Bawaslu Kabupaten Pati pamit undur diri. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan Tegakkan keadilan keadilan pemilu. pemilu.